Jadi kita akan mulai pembahasan kita ini ketika kita berbicara tentang Ramadan. Maka ulama mengatakan Ramadan itu diambil dari kalimat romdo. Jadi ada yang mengatakan kenapa sih disebut dengan bulan Ramadan? Ujar mereka ketika orang-orang Arab mulai memberi nama-nama bulan. Jadi bulan itu diberi nama. Bulan pertama ini namanya, bulan kedua ini namanya, bulan ketiga ini namanya. Begitu masuk bulan ke-9, maka bulan itu masuk bertepatan dengan musim yang sangat panas. Nah, di dalam bahasa Arab, panas yang mencapai puncaknya itu disebut dengan romdo. Artinya panas benar, disebut romdo. Sehingga disebutlah bulan yang bertepatan dengan puncak panas ini dengan bulan Ramadan, yaitu bulan yang sangat panas. Nah, ada lagi yang mengatakan Ramadan itu diambil dari kalimat romdo, maksudnya dia seperti api yang panas. Apabila api yang panas ini kita masukkan pedang atau besi yang bertagar, bekarat, coba pian kena diisi pedang, diisi parang, bertagar, masukkan ke dalam api. Maka otomatis tagar itu, karat itu hilang. Karena terkikis oleh panasnya api. Maka seperti itulah bulan Ramadan semestinya mampu mengikis dosa-dosa manusia. Sebagaimana api yang mengikis karat. Makanya dikatakan yarmidud dzunub. Dia menggugurkan dan mengikis, ayyahriquha. Dia membakar dosa. Ya wajar saja. Karena di dalam hadis Nabi bersabda, hadis yang sahih, ujar Nabi, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman dan semata-mata mengharapkan pahala hanya dari Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa dia yang telah lalu. Berarti dengan puasa Ramadan dosa kita terhapus. Nah, di dalam hadis yang lain yang juga sahih, ujar Nabi, man qoma Ramadan, barang siapa yang beribadat di malam hari. Maksud qoma itu menghidupkan malam. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadat. Maksudnya ujar ulama adalah dia mengerjakan salat malam, salat tarawih. Artinya orang yang kerjakan tarawih di malam Ramadan karena beriman dan mengharap pahala hanya dari Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Allah juga akan ampuni dosa dia yang telah lalu. Dosa yang telah lalu Allah ampuni. Berarti siang puasa dosa diampuni, malam tarawih dosa diampuni. Kalau pian perhatikan macam mesin, siang malam ini berputar terus merontokkan dosa. Tiap malam menggugurkan dosa-dosa. Belum lagi karena zakat fitri. Karena zakat fitrah itu dikatakan tuhratun lis-shaimi minar rafas. Dalam riwayat lain minal lagwi war rafas. Karena itu zakat akan mensucikan kita dari perkara-perkara yang sia-sia yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, jadi wajar saja jika dikatakan Ramadan itu membakar dosa. Ya iya, siang malam, tiap hari. Jadi cukup wajar juga jika Jibril mengatakan wail, celaka, ajar Jibril. Sayyidina Jibril alaihissalam. Ujar malaikat Jibril, celaka. Siapa yang celaka? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Orang yang bertemu Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Dia bertemu dengan Ramadan tapi dosanya kada hilang. Kenapa jadi dosanya kada hilang? Padahal bulan ini mengkikis dosa, inya masih kada hilang. Kan heran tuh. Sama orang
mati kehausan di pinggir danau. Itu kan aneh, di pinggir danau ini kenapa jadi mati kehausan? Baju rigat padahal tapasannya harinya panas. Sabun ada, mesin cuci bagus, listrik nyala. Kok bisa baju rigat? Disiapkan sudah sarana untuk membersihkan baju. Disiapkan sarana untuk membersihkan dosa. Tapi dosanya kada hilang. Maka celaka orang tuh jadi Jibril. Kalau sudah di bulan Ramadan yang nyata-nyata ampunan tuh diobral habis-habisan. Lalu masih jauh berdosa apalagi di bulan lain. Baik, kita lanjutkan. Ketika kita berbicara tentang puasa, lalu kemudian dikatakan di dalam sebuah hadis, hadis qudsi. Hadis qudsi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta dan juga Al-Imam Al-Bukhari. Allah berfirman, ujar Allah, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati du'fin. Semua kebaikan yang dilakukan manusia itu bisa dibalas 10 kali lipat sampai 700, ujar Allah. Semua amalan itu apabila dikerjakan balasannya antara 10 sampai 700 kali lipat. Illa syam, terkecuali puasa. Bahwali wa ana ajzi bihi, karena puasa itu jar Allah dilakukan untukku dan akulah yang membalas. Milikku itu puasa, aku yang akan balas. Maksudnya ulama mengatakan ini dalil bahwa pahala puasa itu bighairi hisab, kada terhingga. Coba pian lihat. Barang siapa mengerjakan ini maka pahalanya seperti orang beribadat sekian tahun. Barang siapa mengerjakan ini maka begini. Nah, untuk puasa apa ngapa? Ujar Nabi lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu dapat 2 kegembiraan. Yang pertama ujar Nabi adalah idza aftara fariha. Apabila dia berbuka. Berarti indal iftar. Ketika berbuka dia gembira karena dia bertemu makanan yang diinginkan. Orang yang berbuka itu gembira. Yang kedua ujar Nabi idza laqiyallah fariha bisaumihi. Yang kedua ketika dia nanti menghadap Allah maka dia akan gembira dengan sebab puasa yang dia lakukan. Artinya dia tidak dijanjikan apa balasannya, tetapi dia dipastikan akan gembira ketika menghadap Allah dengan sebab puasa yang dia lakukan. Artinya balasan puasa itu pasti akan mulainya gembira. Tidak dijelaskan apa, pokoknya pasti aja gembira. Udah kalau sudah gembira di hadapan Tuhan tuh kayak apa lagi ya? Bila inya bertemu Allahnya kada bakal sedih, nya pasti gembira. Nah, kegembiraan di hadapan Allah itu jaminan namanya. Dengan apa Bapak dapatkan itu? Dengan puasa. Puasa itu termasuk amalan yang tidak diketahui orang. Kalau pian sholat malam lalu orang melihat membuka kamar, orang tahu kalau pian sedang sholat. Pian datang ke masjid sembahyang duha, orang oh abduhnya lagi sembahyang ya. Orang tahu karena sembahyang itu perbuatan yang bisa dilihat. Kayak kita mengaji Quran, orang oh sidin lagi ngaji. Suara kita terdengar. Begitu ya kita ya itu semua pekerjaan-pekerjaan itu terlihat. Tapi puasa kada. Pian berpuasa tuh orang kada tahu. Ini begawi sama-sama di kantor, ini puasa, ini kada, orang mana kau membedakan? Ya kayak orang yang mau ojek juga, menaksi juga. Jazakallah khair. Inya kadang-kadang berdagang di warung, berjualan padahal inya puasa, mana orang tahu? Berarti ini amalan sebenarnya berpotensi bebas daripada riya. Karena kada ada orang nang tahu dan melihat. Nah, kemudian dikatakan juga asyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Wa hisnun hasinun minan nar, dan puasa itu adalah
tameng, pelindung yang sangat kokoh yang akan melindungi seseorang dari api neraka. Baik, kita lewati itu. Itu kelebihan-kelebihan namanya. Baik, kita sekarang berbicara masalah hukum puasa. Puasa itu terbagi menjadi 4 hukum di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Terbagi menjadi 4 hukum. Yang pertama adalah puasa yang wajib. Wajib dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama Ramadan kita lewati. Artinya kakak halus kita tahu Ramadan itu wajib. Yang kedua qadha. Kalau ibu-ibu haid atau nifas, maka dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Itu pun wajib, semua orang tahu. Bila kita bulan Ramadan kada puasa karena musafir, ya kita wajib bayar. Karena kita tertinggal puasa, maka kita bayar, nanti kita qadha. 2. Yang ketiga saumun nazar, yang ketiga adalah puasa karena sebab nazar. Aku bernazar, kalau aku sembuh dari sakitku, maka aku akan berpuasa seminggu. Aku bernazar kalau aku sembuh dari penyakitnya, aku berpuasa seminggu. Lalu sembuh Sirin dari penyakit, maka Sirin wajib membayar nazar tadi. Itu namanya saumun nazar. Pokoknya bila bapak bernazar aja, itu wajib dibayar. Nazar terucap lah. Berbeda kalau dalam hati melihat tanah kita. Jadi berucap dalam hati, aku mentanah nih payu karena aku hendak kembali makan anak yatim, insya Allah rencana aja. Nah itu kan ada nazar namanya. Nazar itu terucap, aku bernazar. Aku bernazar, apabila tanah ini laku, maka aku akan begini. Itu nazar. Kalau hanya gretek hati itu kan dianggap nazar. 4. Saumul kafarah, puasa dengan sebab inya membayar kafarah, hukuman. Karena inya melakukan kesalahan macam kafaratul uzma. Kafaratul uzma itu adalah hukuman yang sangat berat yang diberikan kepada orang yang berani berhubungan badan dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Nya berpuasa tiba-tiba dibatalkannya puasanya dengan hubungan badan lawan bini. Makanya kena kafaratul uzma. Wajibnya memerdekakan budak, tapi budak kada kan. Sudah ganti puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu bujur-bujur harus berturut-turut dan kada boleh putus. Inya lakukan puasa selama 49 hari. Hari ke-50 batal ulang dari awal. Dan 60 hari itu adalah hukuman bagi orang yang pecah sehari. Kalau isuknya inya melakukan hubungan lagi, berarti 2 kali lipat, 120 hari dan begitu seterusnya. Jadi 60 hari itu adalah hukuman bagi orang yang memutus sehari. Dan kalkulasikan aja. Bukan sekali lah, sehari. Kalau sehari jarak hubungan dilakukan berkali-kali, ya tetap aja 60. Bukan masalah berapa kalinya berhubungan, tapi berapa hari yang dirusak. Terlalunya Bang Jar sampai 2 bulan disuruh, lah situ juga yang menggawi, kenapa jadi bulan Ramadan menggawi nang itu? Sudah nyata-nyata dilarang, diharamkan digawinya. Yang kelima adalah saum fil haji wal umrah badalan an dzibhi fil fidyah. Ini bahasa pas bab haji lah. Yang keenam as-saumu fil istisqa idza amara hakim. Yang keenam adalah puasa ketika kita diperintahkan oleh pemerintah ketika terjadi kemarau panjang. Misalnya kemarau panjang, ujar pemerintah, ayo aku perintahkan kepada masyarakat besok untuk berpuasa karena kita akan melaksanakan istisqa. Maka berpuasa saat itu hukumnya wajib menurut ulama jika memang pemerintah menyuruh. Karena memang masyarakat terdesak paceklik yang hebat, kemarau yang panjang. Maka puasa ini diperintahkan supaya kita mengetuk
kasih sayang Allah, memperlihatkan bahwa hambanya membutuhkan. Maka mereka berpuasa mencari ridho Allah, mengharap supaya hujan turun. Nah itu idza amaral hakim, bila diperintahkan oleh hakim. Kita tinggalkan yang wajib. Yang kedua mandub sunnah. Puasa sunnah ini terdiri dari beberapa jenis. Puasa sunnah ini ada puasa yang dengan sebab, ada puasa tanpa sebab. Puasa yang tanpa sebab disebut dengan puasa mutlak. Nah, apabila agama ada menganjurkan, mensunnahkan karena momen tertentu, itu berarti namanya puasa itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena hari Arafah, karena hari Asyura, karena hari Tasu'a, karena hari Nisfu, karena ini, karena itu, karena 6 hari bulan Syawal. Nah itu ada penyebab. Tapi ada juga yang kada ada sebab. Puasa Senin Kamis adalah perintahnya. Puasa Senin Kamis adalah perintah atau contohnya. Adalah dalil puasa Senin Kamis? Hah? Ada. Itu namanya ada sebab. Kenapa kamu puasa Senin? Kenapa puasa Kamis? Ada dalilnya. Berarti ada sebabnya kita puasa. Nah yang tidak ada sebab ini, contohnya adalah dalil puasa hari Rabu. Kada ada. Kenapa ikam puasa Rabu? Anu jar, aku tadi betakun lawan bini. Ikam bemasak apa deng? Ujar yang bini kada ada bemasak, minyak goreng mangka. Lalu bini kada bemasak. Karena bini kada bemasak, sudah mun kayak itu aku puasa aja jar. Nah, puasanya ini kan kada ada sebab. Agama sebenarnya tidak mendorong karena apa? Atasua lain, Asyura lain, Nisfu lain. Tapi hatinya pengen aja puasa. Nah, itu namanya mutlak. Atau aku di awak pina barat banana jar, aku betimbang 90 sudah awakku jar. Aku puasa aja sudah kurus awak. Nah ini namanya puasa mutlak. Jadi bedakan bila puasa itu tidak ada anjurannya, tidak ada dalil khususnya, tidak ada sebab khususnya, maka disebut dengan puasa mutlak. Nah puasa yang sunnah ini berulang. Ini berbeda-beda. Ada puasa yatakarraru bitakarruris sinin. Ada puasa yang berulang per tahun. Ada. Contohnya kasaumi yaumi Arafah wa Tasu'a wa Asyura, yaitu puasa hari Arafah, Tasu'a, Asyura. Ini puasanya tiap tahun datang. Contohnya hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Itu kan datang tiap tahun. Puasa Asyura. Asyura itu puasa tanggal 10 Muharram. Tasu'a itu tanggal 9 Muharram. Kenapa jadi Tasu'a? Karena Nabi Muhammad itu kan puasa Asyura itu Pak, karena Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah di hari Asyura dari kejaran Firaun. Selamat Nabi Musa. Maka orang-orang Yahudi ini bergembira. Maka mereka pun berpuasa di hari Asyura. Jadi kalau kita puasa hari Asyura, orang Yahudi pun puasa. Nah, Nabi Muhammad ini tidak suka apabila sama kita ini dengan orang Yahudi. Bahkan Nabi selalu mencari pembeda. Nah, untuk membedakan diri itulah kemudian Nabi menyuruh umat untuk berpuasa di tanggal 9. Itu pun Nabi contohkan. Ujar Nabi, kalau aku Allah beri umur sampai bertemu dengan Asyura di tahun akan datang, maka aku akan berpuasa di hari ke-9. Ternyata takdir Allah Nabi wafat di bulan Rabiul Awal. Kada sampai ke bulan Muharram. Maka tidak jadi berarti Nabi mengerjakan. Tapi ketetapannya sudah jadi sunnah. Karena Nabi ingin lakukan. Maka ini sunnah bagi kita. Maka kita umat Sidin kerjakanlah puasa Asyura ini dimulai dari tanggal 9. Tasu'a dan Asyura. Tasu'a diambil dari kalimat tis'ah, ke-9. Asyura diambil asyarah, hari ke-10. Nah, ada ulama mengatakan kalau Bapak tanggal 9 Muharram tidak puasa, kada ingat, makan dah.
siang ada nang mahabari esok ikam puasa Asyura kan jar astagfirullahaladzim ya kita hari ini tersual kan padahal sunnahnya 2 hari kalau tuh begandeng jangan sehari supaya kita berbeda lawan orang-orang Yahudi. Maka ujar ulama gantilah tanggal 9 itu dengan puasa tanggal 11. Intinya supaya puasanya jangan sendiri aja, jangan 1 hari, supaya sekira begandeng. Yaitu diulah 2 hari. Jadi kalau kada kawa 9-10 ya sudah 10-11. Kemudian sunnah juga berpuasa 6 hari bulan Syawal. Nah ini puasa yang berulang tiap tahun. 6 hari bulan Syawal kita bahas insyaallah di bulan Syawal. Kemudian yang kedua, mayataqarraru bitaqarruris syuhur, yaitu puasa yang terulang tiap bulan. Ini banyak. Macam kayak puasa 3 hari di pertengahan bulan. Itu kan tiap bulan. Cukup banyak kalau biar mau, ada 6 hari setidaknya. Apa? Yang pertama tanggal 13, 14, 15. Di setiap bulan sunnah hukumnya puasa di 3 hari itu, 13, 14, 15. Itu namanya ayyamul bid. Puasa di hari yang terang karena itu purnama sedang mencapai puncaknya. Sudah bujur-bujur purnama 13, 14, 15. Nah, sunnah juga berpuasa fi ayyamil bid, di hari yang gelap. Maaf, fi ayyamis sud. Ayyamul bid itu hari terang. Ayyamus sud, hari yang gelap. 28, 29, 30 akhir bulan. Kalau harinya sampai 30. Sedangkan bulan Arab itu ada 2 kemungkinan, bisa 29, bisa 30. Setarnya di tanggal 28, 28, 29. Kalau ternyata besoknya tanggal 1, ya sudah 28, 29, 1. Bila 30, 28, 29, 30. Pokoknya 3 hari setar mulai tanggal 28. Bisa 28, 29, 30, bisa 28, 29, 1. Nah ini kalau puasa yang kita lakukan per bulan. Tapi setidaknya kalau kada bisa semua, yang 3 hari pertengahan bulan itu jangan ditinggalkan. Nah kemudian mayataqarraru bitaqarruril asabi', yaitu yang terulang setiap minggu, ya Senin Kamis. Selebihnya puasa mutlak. Adalah puasa lain, ada namanya puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daudnya hari ini puasa, esok kada, esoknya puasa, esoknya kada, esoknya puasa, esoknya kada, esoknya puasa, esoknya kada, selang-seling. Itu puasa Daud, itu afdal, kalau bisa dilakukan afdal. Kalau kada bisa juga ya 3 hari tiap bulan. Kalau puasa dahar, Pak, jadi kesimpulannya beginilah. Puasa ini Bapak sunnah hukumnya. Sunnah. Tapi kalau Bapak jadi pegawai, diberi tugas, amanah tuh, dan Bapak digaji untuk itu. Melayani masyarakat digaji. Lalu dengan alasan berpuasa, lalu gawian tebengkalai, mun kitu kada usah puasa biar. Paham maksudnya? Karena mentok-mentoknya puasa-puasa ini tadi hukumnya sunnah. Mengerjakan tugas yang diamanahkan dan kita dibayar untuk itu wajib hukumnya. Karena menjalankan amanah. Bila sampai urusan itu terbengkalai, terbengkalai karena yang sunnah, itu berarti pian melalaikan kewajiban karena yang sunnah. Kada masuk, kenapa? Uyuh awak puasa, padahal wajibnya dibayar untuk itu. Makanya ulama mengatakan makruh hukumnya puasa dahar kalau itu akan mengganggu. Apabila melalaikan, lain lagi hukumnya. Bila melalaikan kewajiban, hukum berubah lagi. Paham puasa dahar lah. Dahar ini puasa sepanjang masa, kecuali di hari-hari yang diharamkan. Bilanya hari itu kada haram, puasa terusinya, kada berbuka-bukaan. Malam buka sahur, puasa lagi, isuk puasa lagi, isuk puasa lagi. Hari raya jadinya kada puasa lawan hari tasyrik.
Karena puasa-puasa. Nah itu yang seperti itu jar ulama lebih baik kalau pian kuat lakukan puasa Daud saja. Kalau emang kada kawajwa lakukan 3 hari tiap bulan itu cukup ya sudah. Puasa 3 hari tiap bulan. Hendak ditambah hijau tambah Senin Kamis. Tambah Senin Kamis. Nah, selesai. Itu makruh. 3 maaf itu sunnah. 3 makruh. Makruh ini di dalam mazhab kita Syafi'i adalah berpuasa 1 hari dari 3 hari, 1 hari saja antara Jumat, Sabtu, Minggu. Bila ada puasa yang 3 ini dilakukan sehari saja, itu ulama mengatakan makruh dengan catatan itu adalah puasa mutlak. Tapi kalau puasanya ada sebab, hilang makruhnya, kada makruh lagi. Maksudnya kalau hari Arafah bersamaan bertepatan hari Jumat, ya silahkan aja puasa Jumat. Kalau hari Arafah bertepatan hari Minggu, ya silahkan kerjakan Minggu. Meskipun tidak Senin, meskipun tidak Senin. Meskipun tidak kerjakan Sabtu, meskipun tanpa Sabtu. Karena dia ada sebab. Nah kecuali tidak ada sebab. Nah ini ulama katakan makruh. Contoh, ikam napa puasa esok kada apa jar aku pina koler harinya makan jar. Aku puasa sudah. Nah ini puasa ini kan mutlak namanya. Bila ini dipilih dikerjakan di hari Jumat maka kawani dengan Kamis atau kawani dengan Sabtu. Jangan menyendiri bila mutlak. Tapi bila ada sebab karena kebetulan hari itu adalah hari Asyura atau hari Arafah atau hari Nisfu, ya kerjakan aja kada masalah. Boleh. Kemudian ada juga puasa itu yang haram bisa bisa, haram bisa puasa bisa. Haram itu ada 2 macam. Ada haram tapi sah. Apa hukumnya sidin puasa? Haram. Sah lah, sah. Apa dia? Yang pertama adalah yang haram tapi sah. Wa huwa shaumu zaujati biduni idni zaujiha, yaitu puasa bini tanpa izin laki, puasa sunnah. Mun puasa wajib ya kada. Amun puasa wajib ya wajib. Puasa wajib kada ada yang boleh menghalangi. Kalau puasa sunnah harus diizin laki. Abang, ulun isuk bangnya hendak puasa bolehkah? Ujar yang laki jangan dingai. Aku ada hajat, ya sudah. Jangan asal puasa saja. Laki kesian di kapal begawi 3 bulan. Begitu bulik ke rumah 3 hari aja bini pulang puasa. Maka bapak dari ulun laki, ulun kaya nak puasa esok, kira-kira pian boleh kan kah? Jangan dingai jar aku esok bulik. Sudah, itu jangan puasa. Kalau ingin memaksakan diri puasa, maka ulama mengatakan hukumnya haram tapi sah. Sah. Selamanya kada makan, kada minum. Tapi berpahala lah, kada ada pahalanya, dosanya dapat. Mun kayak itu kan kada usah puasa. Karena laki ada hajat. 1. Yang kedua adalah haram yang tidak sah. Haram tidak sah. Banyak, cukup banyak puasa di hari raya Idul Fitri, puasa di hari raya Idul Adha, puasa di hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian inya berpuasa di hari yang syak, hari yang ragu, maksudnya ada di akhir Sya'ban nanti, ada yang mengatakan isuk puasa aja. Ujar yang sekung belum, lusa. Nah ini bingung kita, isuk kah lusa kah? Maka hari-hari yang memang benar-benar ragu seperti ini, maka berpuasa hukumnya haram menurut mazhab Syafi'i dan makruh menurut mazhab yang lain. Sebaiknya jangan digawi, kada usah melakukan puasa di situ dengan niat ihtiyat. Baik, dan juga berpuasa di 15 hari terakhir bulan Sya'ban kalau dia tidak mendahuluinya dengan puasa di 15 hari pertama, atau dia tidak sedang mengerjakan qadha, atau dia tidak sedang mengerjakan nadar, tidak mengerjakan wajib, dan bukan juga 15 hari itu adalah kebiasaannya melakukan puasa sunnah. Kalau ingin terbiasa melakukan Senin Kamis, makanya boleh berpuasa meskipun di 15 hari terakhir bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Ini cukup masalah hukum-hukum. Insyaallah kita akan bahas selanjutnya karena masalah syarat sah dan syarat wajib. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala minggu akan datang. Ada yang ditanyakan enggak? Silakan.
Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Guru. Saya pernah menghadapi dengan teman saya. Pada waktu itu biniknya meninggal. Nggih. Beliau menyampaikan, saya bernazar saya tidak akan nikah lagi sebelum anak saya selesai dari pondok pesantren. Tetapi di pertengahan jalan beliau itu menikah lagi. Kawin lagi. Iya. Nah, ini saya berkewajiban untuk mengingatkan bagaimana, Guru. Baik, satu. Yang kedua. Jadi seandainya kita mengingatkan apa yang menjadi kewajiban beliau. Baik. Terima kasih, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. Yang pertama, nazar itu Bapak, di dalam kalau tidak khilaf kitab namanya Al-Umdatul Mufti wal Mustafti. Disyaratkan ujar ulama, syarat daripada nazar itu adalah perkara yang memang disyariatkan. Perkara yang disyariatkan. Nazar itu kayak itu. Bukan dalam perkara yang tidak disyariatkan. Maka nazar yang berlaku itu ujar ulama apabila nazarnya itu pada perkara yang disyariatkan. Bila kada disyariatkan maka ulama mengatakan kada berlaku nazar itu. Termasuk tidak menikah itu tidak disyariatkan. Agama justru mensyariatkan menikah. Menghindarkan diri dari fitnah. Maka kalau mengikuti pendapat itu, karena ulun lihat nasnya insya Allah ingatkan saja minggu depan. Karena ulun insya Allah bawakan atau ulun fotokan, ulun akan bacakan nasnya bahwa ada sementara ulama berpendapat apabila nazar itu malah lain, nazar itu kada dipenuhi. Bila nazarnya mah aneh, kan banyak orang nazar-nazar aneh begitu. Apa contohnya? Apabila junjungan saya menang jadi gubernur, maka saya ngesot ke Balikpapan. Benajarnya banyak orang nang benajar yang aneh-aneh gitu ini. Maka ada ulama mensyaratkan bahwa nazar itu pada perkara-perkara yang memang dianjurkan dalam agama. Aku bernazar bila ini aku nak berpuasa, aku bernazar bila ini aku nak bersedekah, aku bernazar bila ini itulah yang perkara-perkara yang dianjurkan. Bukan pada perkara yang abad sia-sia atau perkara-perkara yang tidak dianjurkan. Lah, baik. Justru sebaliknya kan kita dianjurkan justru kawin. Makanya tuh hati-hati bepender. Sedih boleh, muntung hati-hati. Anak umur 2 tahun. Anak umur 2 tahun. Mati bini. Saya berjanji bersumpah. Pokoknya sampai anak saya ini sudah selesai kuliah baru kawin jar. 3 bulan kemudian kawin saya. Jadi jangan hati-hati, makanya bepender itu hati-hati kalau sedang nang beda malah lain lah. Sedih boleh, cuma muntung be ingat bila bepender. Karena nyaman-nyaman 3 bulan gak ada bini. 4 bulan setahun. Ya. Kalau memang kada hendak kawin, terus sana mendidik anak, silakan. Cuma muntung ada sama macam. Yang seperti itu. Karena insya Allah kita akan bacakan nasa di minggu akan datang. Dengan izin Allah, ingatkan aja dong. Apakah orang yang melandau subuh itu mempengaruhi kesah tidak sahnya puasa? Kalau bicara sah tidak sah ada pengaruh. Selama syarat puasa terpenuhi, puasa sah. Tapi apakah mempengaruhi pahala? Kita lihat. Kalau memang dia tertidur ini memang murni misalnya karena bukan kesengajaan. Contoh, inya balakar, naudzubillah min dalik, di malam Ramadan inya berjuang memadamkan api. Balakar. Mulai jam berapa kebakaran besar. Makanya turun kesian berjibaku dengan api. Jam 3 lewat baru padam. Berapa jam inya berjibaku api? Keuyuhan,
Beraba di pos teguring, begitu bangun pas jam 7. Inya tidak menghendaki itu. Padahal selama ininya selalu melaksanakan subuh pada waktunya. Tapi ada faktor-faktor yang tidak disengajanya. Maka dalam hal ini itu urusan Allah yang jelas, berdosa lainnya nyata kada. Karena itu tidak disengajanya. Karena selama ininya tidak pernah ketinggalan subuh. Hanya di waktu itu nyata pepet. Karena dalam hal seperti itu, Nabi kita Muhammad pun pernah telat bangun karena waktu itu kelelahan berperang. Begitu bangun, matahari sudah, tapi langsung dibayar saat itu juga. Bukan Nabi lalai, Nabi tidak lalai. Tetapi itu contoh bagi umat. Seandainya terjadi pada kita sembahyang begitu bangun subuh terlewat waktu dan pinanya terancak itu terlewat waktu, maka apa yang harus dilakukan? Kerjakan sholat itu sesegera mungkin, sesegera mungkin. Tapi kalau subuhnya memang dilalaikan, nah ini tentu akan mempengaruhi, akan menyebabkan inya berdosa. Sedangkan puasa itu diantaranya adalah menahan diri dari yang haram. Nah, ada dikatakan kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju laisa lahu min siyamihi illa al-ju wal 'atash. Berapa banyak orang yang capek-capek berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Salah satunya itu tadi, puasa sembahyang kada, ya itu deh. Lapar iya, haus iya, berpahala kada. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara sah tidak sahnya puasa, puasa sah selama syarat dan rukun terpenuhi. Tapi apakah orang yang terlambat subuh tadi, kita lihat dulu faktornya apa? Kada bisa juga ke masalah faktornya apa dulu. Kalau faktor ini terlambat itu karena faktor yang dibenarkan oleh syariat, itu lain cerita. Lah. Contoh, inya berada di waktu subuh. Tetapi di saat yang sama, inya memang benar-benar melihat naudzubillah min dzalik, ada orang hendak tenggelam di Sungai Mahakam. Subuh masuk nih, ada sembahyang subuh. 15 menit lagi keluar subuh. Bila inya sembahyang dulu, mati anak orang. Anak orang di sungai, lamas, minta tolong. Kira dulu jarak sembahyang sumat. Tajuni. Itu kan ada faktor-faktor tertentu yang menjadikan sholat itu keluar dari waktunya. Itu faktor yang dibenarkan kalau terjadi begitu. Atau tadi memadamkan api dari jam 1 malam sampai setengah 4 hanya api itu padam saking ganalnya api. Naudzubillah min dzalik. Keuyuhan kasihan ninya, bejibak api itu kada mudah. Hanya datang ke pos helm bebaya macul, baju ini masih basah teguring. Terbangun sudah jam 6, jam 7. Nah ini Allah Ta'ala urusan yang jelas itu bukan faktor kelalaiannya. Lagi pula tidur inya pun bukan masuk waktu, bukan ajan nyarguring, kada. Masih jam 4, setengah 4, subuh jam 5. Berbahayanya setumat kesian koyuhan. Bebaya mandak awak teguring, begitu bangun sudah terang matahari. Nah itu di luar kendalinya. Allah maha bijak aja. Lain mun memang nonton bola Liga Champion. Ajan, orang ajan, guring. Nah ini maka nonton bola 90 menit plus tambahan waktu plus penalti tahan ya matanya. Begitu ajan guring sumat jar, jaka bang setumat. Nah ini maka ini lalai faktornya. Bisa dipahami itulah. Cukup Allah alam bizawab al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa Allah mastur uyubana wa uyub muallimina ana la tudhi barakati ulumi min Allah majal juman ju'an warham wa tafarraqana min ba'd turqun wa taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syakina wa la mahrum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum